البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. Qala al-Imam Ibnul Qayyim qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala al-haditsul khamis ba'da sab'imi'ah 705 wa anhu radhiyallahu an, yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khala'a yadan min ta'ah, barang siapa melepaskan tangan dari ketaatan, yaitu melakukan pemberontakan, tidak lagi membaiat penguasa yang hakiki, penguasa yang zahir di situ. Laqiyallaha yaumal qiyamati wala hujjatalah, dia akan menjumpai Allah pada hari kiamat dalam keadaan tidak memiliki hujjah untuknya. Wa man mata wa laisa fi unuqihi bai'ah, dan barang siapa mati dalam keadaan di lehernya tidak ada bai'at, mata mitatan jahiliyah, dia mati dengan kematian jahiliyah. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lah, dan dalam satu riwayat dari Imam Muslim juga, wa man mata wa huwa mufariqun lil jamaah, barang siapa mati dalam keadaan memisahkan diri dari al-jamaah, fa innahu yamutu mitatan jahiliyah, maka sesungguhnya dia mati dengan kematian jahiliyah. Kemudian beliau mengatakan mitatu bi kasril mim. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Disebutkan di sini man khala'a yadan, man ini adalah ismu syartin jazim. Kalau di dalam balaghahnya dan juga dalam usul fikih, dia ini adalah berarti apa? Tufidul umum. Karena apa? Ismu syarat dia adalah yufidul umum. Berarti sama saja lelaki, perempuan, tua, muda, besar, kecil. Tentunya kalau dia ahli taklif tentunya ya. Kalau anak-anak ya tidak terkena ancaman. Tapi siapapun dia, apakah dia dari kalangan bangsawan ataukah dari kalangan rakyat kecil, kalau dia melepaskan baiat dari pemimpin tertinggi, maka hukumannya seperti yang disebutkan tadi. Kenapa baiat itu diistilahkan dengan yadan? Karena baiat ma'ruf seperti yang dijelaskan kemarin dari kalam Ibnul Mandur dalam Lisanul Arab, ini asalnya memang dari apa? Menghulurkan tangan di dalam jual beli, maka istilahnya adalah dengan tangan di situ. Min ta'ah, ta'ah ini dia nakirah fi siyaqis syarat tufidul umum. Berarti ini umum, ketaatan manapun, ketaatan besar ataukah ketaatan kecil, sebagaimana itu dijelaskan oleh At-Tibi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Kasfu Asrarul As-Sunan. Beliau menyebutkan di sini bersifat umum, ayyata'ah, ketaatan manapun, qalilatin wa katsirah, yang kecil atau yang sedikit ataupun yang banyak. Ini juga disebutkan oleh Ali Al-Qari di dalam kitab beliau Mirqatul Mafatih. Jadi ketaatan apapun di situ tentunya telah dijelaskan juga terkait dengan hadis ini, dijelaskan oleh Imam Ibnu Abdul Bar di dalam At-Tamhid, yaitu tentunya maksudnya adalah dalam perkara yang ma'ruf. Baik. Keumuman hadis ini dibatasi dengan keumuman hadis yang lain yang sebelumnya, yaitu hadis Ibnu Umar. Baik. Ibnu Umar yang sebelumnya itu fi mastata'tum, batasannya adalah sesuai kemampuanmu. Kemudian hadis Ibnu Umar sebelumnya lagi, yaitu dibatasi dengan dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam kemaksiatan. Kemudian barang siapa melakukan ini, jawab syaratnya apa? Laqiyallaha yaumal qiyamah, dia akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat. Di sini ada ketetapan bahwasanya kiamat itu betul-betul ada. Perjumpaan dengan Allah itu betul-betul ada untuk mempertanggungjawabkan segala urusan
Dan ini termasuk cara terbesar dan cara terkuat untuk menghalangi orang dari maksiat. Ingat, ada kehidupan setelah kematian, ada hari akhirat setelah hari di dunia ini. Nanti Allah akan meminta tanggung jawab. Kalau di dunia engkau masih mampu berkelit dari hukum, di akhirat tak ada yang mampu lari dari hukum Allah Ta'ala. Baik. Kenapa? Allah Ta'ala telah berfirman, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Setiap orang nanti datang pada Allah Ta'ala dalam keadaan bersendirian. Allah Ta'ala berfirman, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada siapapun yang di langit dan yang di bumi kecuali dia akan datang kepada Ar-Rahman sebagai hamba. Nah, sekarang masalahnya ada yang datang kepada, yaitu hamba datang kepada tuannya dalam keadaan tuannya ridho. Ada juga hamba yang dia dikatakan abdul abid, yaitu hamba yang durhaka, melarikan diri, tahu-tahu mau tidak mau memang datang, datang dalam keadaan dimurkai. Na'udzubillah. Baik. Maka diingatkan dengan itu agar orang takut. Wala hujjatalah, wawunya wawu haliyah, dalam keadaan dia tidak punya argumentasi untuk menolongnya, untuk mendukungnya. Kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, yaitu dia tidak memiliki hujjah yang bermanfaat untuknya di hadapan Allah, hujjah yang mendukungnya atas pemberontakannya tadi. Terserah dia pakai dalil apapun dalam Quran ataupun dalam hadis atau dalam ijma atau pakai rasional atau pakai hukum kufar, dia tak akan punya hujjah di hadapan Allah untuk melakukan pemberontakan terhadap penguasa yang masih muslim, yang masih sholat, walaupun penguasanya durhaka pada Allah. Karena agama ini dibangun di atas kemaslahatan rojihah. Kalau setiap yang durhaka dilawan dengan kedurhakaan, boleh jadi mafsadahnya akan makin besar, akan makin rusak dunia, akan makin rusak negara. Maka walaupun pemerintahnya durhaka pada Allah, kita nasihati baik-baik dan kita doa pada Allah dan kita tidak melakukan pemberontakan, karena hukumannya akan lebih parah lagi. Berarti kalau dia tidak punya hujjah, akibatnya apa? Dijelaskan oleh At-Tibi di dalam kitab tadi Kashfu Asrori Sunan. Ini menunjukkan dia datang kepada Allah dalam keadaan berdosa dan tidak memiliki penolong, sebagaimana juga tidak memiliki alasan untuk menolong dirinya sendiri kalau nanti ditanya oleh Allah. Sebagaimana itu juga disebutkan oleh Ali Al-Qari di dalam Mirqatul Mafatih. Ini menunjukkan ada orang-orang yang walaupun hafal Quran, hafal hadis, tapi ternyata nanti di hari kiamat tak punya hujjah sama sekali, karena di dunianya dia menyelisihi isi dari Al-Quran dan hadis tadi. Waman mata walaysa fi unuqihi bai'ah. Barang siapa mati dalam keadaan di lehernya tidak ada bai'at. Dijelaskan juga oleh Ali Al-Qari rahimahullahu taala bahwasanya bai'at di sini intinya adalah yaitu akadul muahadah, yaitu akad perjanjian, sumpah. Sumpah apa itu? Intinya adalah untuk mendengar dan taat, kata beliau dan juga kata para ulama lain. Demikian pula disebutkan oleh Al-Qadhi Abdul Walid Al-Baji di dalam kitab beliau Syarah Al-Muwatta, itu Al-Muntaqa Syarah Al-Muwatta. Karena sebenarnya ayat ini kembalinya kepada firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Maka bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, dengar dan taatlah. Nah, ini kembalinya ke hadis Ibni Umar yang kita sebutkan yang disebutkan Nawawi sebelumnya itu, yaitu apa? Kami membaiat Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah, lalu beliau mengatakan fi mastata'tum. Intinya berarti apa? Mendengar dan taat sesuai kemampuan. Inilah baiat kita kepada penguasa, mendengar dan taat. Dan juga apa? Memberontak, yaitu tidak memberontak, ini masih di dalam kemampuan kita. Ya, kita tinggal apa? Tinggal diam aja di rumah, kerja seperti biasa, tak perlu susah payah untuk menggalang kekuatan dan sebagainya. Ini malah melampaui kekuatan kita sebenarnya. Berarti apa? Itulah baiat. Kita sudah sumpah setia kepada penguasa untuk mendengar dan taat dan tidak memberontak. Ini di bawah kemampuan kita. Pemerintah
ahadnya, janji dia kepada kita, maklum di dalam campaign-campaign itu, janji akan memakmurkan, janji akan menghapus kemiskinan katanya, entah gimana caranya. Janji jangan muluk-muluk, nanti malah tak mampu. Nah, Allah akan tanya itu, suruh siapa untuk janji hebat-hebat. Nah, itu janji engkau. Nah, rakyat wajib memenuhi janji, sebagaimana penguasa juga wajib memenuhi janjinya. Tapi baiat ini hukumnya wajib aini atau wajib kifai. Kata para ulama, kalau pemerintah mencukupkan dengan perwakilan, berarti ini adalah fardu kifayah, yaitu cukup wakil-wakil, yaitu dari kalangan para irif, yaitu para bangsawannya atau para pemimpin kabilah dan sebagainya. Tapi kalau pemerintah meminta setiap orang memang apa istilahnya itu tanda tangan sebagai bentuk baiat, kita wajib setiap orang menuliskan tanda tangan itu. Tapi biasanya ini sifatnya adalah fardu kifayah, tidak sampai setiap orang yang berjuta-juta itu membaiat satu-satu. Baik, barang siapa mati dalam keadaan yang disebutkan tadi itu, yaitu dia tidak memiliki ikatan baiat di lehernya. Nah, di dalam riwayat yang lain yang setelahnya apa? Wa man mata wa huwa mufariqun lil jamaah, dalam keadaan dia memisahkan diri dari jamaah. Berarti apa makna jamaah di sini? Jamaah di sini adalah yaitu kumpulan kaum muslimin di atas, yaitu terhadap satu orang penguasa. Itu makna jamaah di sini. Bukan jamaah dalam artian yaitu ahlus sunnah wa jamaah, atau jamaah dalam artian ma wafaqal haqqa walau kunta wahdak, bukan itu. Tapi jamaah di sini maksudnya adalah kumpulan kaum muslimin di atas, yaitu terhadap satu penguasa, yaitu negara. Baik. Kalau dia mati dalam keadaan memisahkan diri dari negara itu, membentuk gerakan bawah tanah, membentuk apa istilahnya ya, pemberontakan itu, jamaah tanzim ini tanzim itu dan sebagainya, fa innahu yamutu mitatan jahiliyah, maka dia mati dengan kematian jahiliyah. Imam Muslim, siapa ini? Imam Nawawi mengatakan mitah dengan kasroh. Kalau maitah ini berarti apa? Bangkai. Tapi mitah ini sebagai apa? Masdar, yaitu pola kematiannya itu kematian apa? Jahiliyah. Jahiliyah telah disebutkan berulang-ulang, intinya apa? Dijelaskan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah di dalam Kashful Mushkil. Jahiliyah menunjukkan apa? At-tanahi fil jahal, yaitu mencapai puncak kejahilan. Syekhul Islam di dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim mengatakan jahiliyah ini mencakupi apa saja yang sebelum kedatangan dakwah Nabi Muhammad SAW di zaman ini. Sama saja itu orangnya dari ahli kitab ataupun yang bukan ahli kitab. Yang ahli kitab mencapai puncak kejahilan. Karena apa? Sudah ada kitab suci, tetap mereka pesongkan, bahkan nabinya mungkin dibunuh, bahkan kitab sucinya pun dirusak, tidak lagi suci. Nah, yang selain mereka memang tak ada kitab suci, kitab yang layak dikatakan suci, sehingga betul-betul mencapai puncak kejahilan. Nah, itulah yang dikatakan jahiliyah. Sekarang masalahnya, kenapa orang yang walaupun dia hafal Quran, walaupun dia sholat dan sebagainya, tapi kalau dia memberontak lalu dia mati, maka itu kematiannya adalah kematian jahiliyah. Telah dijelaskan oleh Al-Allamah Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri di dalam Syarah Sunan Tirmidzi, itu Tuhfatul Ahwadhi, yaitu ini adalah gambaran dari karakter orang jahiliyah, yang mana orang jahiliyah mereka selalu apa? Tidak mau tunduk kepada satu penguasa, suka memberontak dan sebagainya. Karena kata beliau, karakter seorang mukmin adalah al-jamaah, yaitu setia untuk berkumpul kepada pemimpin yang ada dan sebagainya. Maka bukan berarti dia mati seperti masa jahiliyah orang-orang kafir itu, tapi ini adalah karakter jahiliyah, meniru gaya jahiliyah dari satu sisi. Baik, makanya At-Tibi mengatakan bahwasanya yang dikatakan sebagai at-tasbih itu la yalzamu ayyakuna antakuna musyabah fi jami'il wujuh. Yang dikatakan penyerupaan itu tidak diwajibkan di seluruh sisinya, tapi boleh satu sisi saja. Dia serupa dari sisi ini misalkan. Bukan harus semua sisinya, bukan wajib semua sisi. Nah, di sini Rasulullah menyerupakannya bukan dari semua sisi, tapi dari sisi karakter orang-orang yang di masa jahiliyah yang tidak mau untuk tunduk pada satu penguasa. Dan cukup ini sebagai dzam, celaan, kata Syekhul Islam dalam Iqtida'
Ketika suatu fi'il dinisbatkan kepada jahiliyah, menunjukkan dia itu terlarang dan tercela. Hadis ini sebabnya ma'ruf di dalam Sahih Muslim, dijelaskan oleh Ibnu Jauzi di dalam Kashful Mushkil adalah tatkala Ibnu Abil Muti melakukan pemberontakan terhadap Yazid bin Muawiyah dan dia membaiat orang-orang, maka beliau imam jelas, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu datang ke sana, lalu si pemimpinnya mengatakan hamparkan hamparan untuk Abu Abdurrahman. Maka Ibnu Umar mengatakan, saya datang kepadamu bukan untuk duduk, tapi saya ingin menyampaikan hadis ini begini. Kata Ibnu Jauzi, ini menunjukkan bahwasanya bagi para sahabat, orang yang membaiat seseorang padahal sudah ada pemimpin yang berdaulat, maka dia termasuk dalam hadis ini. Nah, disinilah kita tahu terbantahkannya firqah-firqah Khawarij itu, yang mereka dengan hadis ini mereka menakut-nakuti orang yang ingin keluar dari firqah tadi, dari tanzim, dari organisasi mereka. Padahal sebenarnya mereka lah yang terkena itu, kelompok itu. Sudah ada pemimpin berdaulat, pemimpin yang nyata di atas permukaan tanah, tahu-tahu dia membentuk jamaat sendiri dan membentuk baiat sendiri, maka dia terkena hadis ini. Tapi walaupun dia mengklaim ini, ajaran kami mangkul, ajaran kami sudah ada dalil, bahkan kami sudah ada sudah ada sanad langsung kepada As-Sindi, katanya. Tidak ada gunanya itu kalau engkau sendiri menyelisihi dalil tersebut, baik itu dari kalangan Jamaah Islamiyah katanya, ataupun LDII, ataupun dari kalangan yang sekarang itu ISIS dan Kaidah dan seterusnya, semuanya masuk di dalam kelompok Khawarij. Ilahuna wallahu a'lam. Bagaimana keadaan umat hari ini? Kita tak boleh sebut yang sekarang ni sama macam jahiliyah zaman Nabi. Kalau zamannya memang sudah bukan zaman jahiliyah sekarang, maka istilah para harokiin jahiliyah modern katanya, kita katakan itu tidak betul. Para ulama mengatakan setelah datangnya Nabi SAW tidak boleh dikatakan zaman ini sebagai zaman jahiliyah. Rasulullah mengatakan pada waktu Fathu Makkah, kullu amrin minal umuril jahiliyah maudu'atun tahta qadamaiya hatain. Setiap urusan dari urusan jahiliyah telah diletakkan di bawah kedua telapak kaki saya, sudah diinjak. Eranya sudah bukan era jahiliyah, eranya adalah era Nabi Muhammad SAW. Tapi untuk orang tertentu atau negeri tertentu boleh disifati dengan itu, atau perbuatan tertentu. Tak boleh. Baik. Makanya dikatakan jahiliyah adalah seluruh masa sebelum kedatangan dakwah Nabi Muhammad SAW di masa itu. Wallahu a'lam.